Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alkil halida. Ini adalah bab terakhir di mata kuliah ini ya. Video pertama ini akan membahas tentang karakteristik dari alkil halida. Oke, apa sih alkil halida itu? Merupakan senyawa organik yang terhalogenasi terdiri dari 3 kelompok. Jadi memang senyawa organik yang terhalogenasi itu jarang ditemui di alam ya secara alami. Banyaknya adalah hasil sintesis. Nah, berikut adalah pengelompokannya. Ada yang berupa alkil halida atau senyawa hidrokarbon alifatis atau dengan ikatan tunggal yang mengandung halogen. Ada juga dalam bentuk vinil halida. Vinil ya, berarti dia berikatan rangkap. Hidrokarbon yang berikatan rangkap dan mengandung atau terikat dengan halogen. Lalu ada juga aril halida. Aril halida artinya halogen yang berada pada senyawa hidrokarbon berupa cincin benzen. Nah, ini contohnya untuk hal seperti kloroform. Lalu vinil halida, vinil klorida, dan aril halida ini contohnya paradiklorobenzen. Oke, alkil halida atau haloalkana, halo ya. Haloalkana terdiri dari senyawa alkana dan halogen. Tentu sudah tidak asing ya, deret halogen terdiri fluorin, klorin, brom, dan iodin. Nah, rumus umumnya adalah Rx. Jadi kalau Anda semua melihat ada R, strip X, nah itu berarti adalah senyawa alkil dan halogennya. Alkilnya ini terdiri dari bisa saja karbon saja atau karbon yang dengan hidrogen, CH ya hidrokarbon. Lalu X-nya ini bisa F yang masuk F1 ya, hanya satu ya. Walaupun kita sering mengenal itu bentuknya diatomiknya, tapi di sini bentuk sudah satu ya. Atom F atau Cl atau Br atau iodinnya. Nah, ini adalah contoh yang ada di sekitar kita. Mungkin jika yang dua ini yang suka memperhatikan di lab nih. Nah, ini kita sering temui namanya karbon tetraklorida atau CCl4. Nah, ini adalah pelarut-pelarut organik yang ada di lab. Lalu ini adalah kloroform ini ya. Coba baca ya tulisannya kloroform, CHCl3. CH3Cl. Lalu berikutnya adalah gas, kita sering menemukan ini berupa gas freon ya. Berupa freon, klorofluorokarbon. Nah, ini contohnya adalah R11 ini ditabung ya, ditabung karena berupa gas fasanya aerosol. Nah, lalu contoh lainnya adalah DDT. Nah, ini sudah sangat familiar ya kasus DDT ya. Di kloro, di fenil tetraklorida ya ini DDT ini. Ini adalah insektisida yang pernah ada kasus Minamata ya. Mungkin pernah baca atau bahkan pernah dengar itu kasus yang sangat populer sekali. Oke, kita akan bahas ini karakteristik alkil halida berupa tata namanya, penggunaannya, struktur, dan sifat fisikanya. Yang pertama tata nama tadi ya, Rx atau halo, halo gitu ya, halo itu halogen ya, halo alkana. Nah, ini penamaannya dimulai dari halogennya dulu ya, halo alkana. Halogennya dibaca jadi fluoro, kloro, bromo, bukan gunung Bromo ya. Ya mirip mungkin ya bromo dan iodo. Nah, ini contoh-contoh senyawanya, ada namanya ada dua karena seringnya senyawa organik itu biasanya dikenal merek dagangnya, merek dagang atau merek yang populer gitu. Jadi ada dua penamaannya di sini. Nama Ayupek dari CH3 CH2F. Jadi fluoroetana, fluoro. Jadi halonya dulu, halogennya dulu ya, baru hidrokarbonnya apa? Karena dia etana berarti fluoroetana ya. Atau nama umumnya etil florida. Jadi biar mudah, oh gugusnya adalah etil gitu. Alkilnya adalah etil, alkilnya. Nah, halidanya adalah florida. Lalu ini adalah buta ya, 4 ya. Karena dia di nomor 1, karena bisa jadi nomor yang lain, ini ditulis dengan 1 klorobutana atau klornya di nomor 1 atau N-butil klorida. Jadi alkilnya adalah butil.
Lalu berikutnya adalah brom ya, 2. Nah, ini di nomor 2 ya. 2 bromopropana atau isopropil. Nah, sudah dibahas sebelumnya ya. Isopropil dalam bentuk isonya ya. Jadi kalau dibentuk di Kendo itu bentuknya Y ya. Isopropil bromida. Ini adalah contoh-contoh nama efek dan umumnya yang sering kita temui di lab. Diklorometan, CH2Cl2 atau dikenal dengan DCM. Jadi kalau suka dengan DCM, digunakan DCM gitu ya pelarutnya, berarti diklorometan. Namanya adalah metilen klorida, hampir tidak pernah disebut nih metilen klorida, DCM gitu ya. Ini ada di lab. Lalu berikutnya triklorometana ya, CHCl3 ya. CHCl-nya ada 3 atau dikenal dengan kloroform. Jadi hampir tidak ada yang menyebut triklorometana gitu ya, namanya sangat resmi ya IUPAC, namun dikenalnya adalah kloroform. Lalu berikutnya adalah tetraklorometana, CCl4 atau karbon tetraklorida. Nah, ini semuanya bentuknya pelarut organik dan ini cukup toksik, jadi harap berhati-hati. Kloroform ini bisa membuat iritasi mata yang semalaman baru sembuh. Lalu CCl4 ini, wah ini jangan coba-coba terhirup ya, bisa pingsan di tempat. Dan DCM masih agak aman, namun kalau tersentuh tangan lumayan bisa menyebabkan tangan kita gatal-gatal. Berikutnya adalah penggolongan alkil halida berdasarkan posisi halogennya. Nah, halogen itu tentunya berpindah-pindah ya, bisa di nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nah, namun berpindah-pindah ini juga ada penggolongan yang pertama adalah primer. Primer itu perhatikan saja C yang mengikatnya. Jika C-nya masih punya lebih tangan atau 2, berarti dia primer. Jadi ini bisa jadi ini CH3 ya, CH3 atau CH2 ya. Intinya dia tidak mengikat yang lain setelah halogennya gitu atau ikatannya pasti tunggal ya. Primer halida. Lalu sekunder. Nah, sekunder ini berarti dia hanya 1 ya, hanya 1. Jadi, hanya tersisa 1 lagi jika ingin disubstitusi. R-nya ada 2, maka dia posisinya sekunder. Lalu jika tidak punya hidrogen, dia posisi tersier halida ya. Nah, DH-nya sudah tidak ada. Jadi urutannya primer, sekunder, tersier. Sangat mudah ya. Ini adalah contohnya dengan nama IUPAC-nya 1 fluoropropana atau misalnya di sini ada metil. Nah, itu sama ya. Jadi dia primer juga walaupun CH3. Nama umumnya adalah N-propil fluorida. Lalu yang kedua adalah sekunder ya. Sekunder berarti di posisi nomor 2 atau di tengah, bisa jadi nomor 3 dan seterusnya. Nah, dengan H-nya hanya sisa 1. Dia adalah 2 iodobutana atau sekunder butil iodida. Lalu berikutnya adalah yang tersier, terakhir ya. Tersier ini berarti karbonnya tidak ada hidrogen. 2 kloro, 2 metil propana atau tersier butil klorida. Penggunaan, pemanfaatan ya, pemanfaatan seperti tadi sudah dibahas sekilas, bisa sebagai pelarut. Jadi biasanya ini digunakan untuk melarutkan reaksi organik atau untuk mengekstraksi, mungkin pernah dengar istilah maserasi atau ini praktikum dari KLT ya, kromatografi. Nah, itu biasa menggunakan pelarut-pelarut nonpolar ini, salah satunya DCM. DCM ini cukup bagus untuk digunakan sebagai eluen. Klorometana, kloroform atau karbon tetraklorida ya. Lihat botolnya sih sudah besar-besar ya, ini sekitar 2,5 liter ini kapasitasnya. Oke, penggunaan yang lain adalah anestesi. Nah, makanya banyaknya memang senyawa halogen di senyawa organik ini hampir tidak di alam, banyak sintesis. Jadi ini salah satunya disintesis untuk menjadi anestesi. Nah, tapi jangan coba-coba mencari cara untuk mendapatkannya ya, untuk membius rekannya atau orang lain yang tidak disukai. Ini adalah obat-obat untuk bius, isofluran, desfluran, sevofluran, silakan dicek ya rumus molekulnya apa, mudah kan? C-nya berapa, H-nya berapa, dan F-nya berapa.
atau yang ada Cl-nya. Ini adalah obat bius yang dihirup. Mungkin pernah menyaksikan atau pernah mengalami barangkali saat, dioperasi itu biusnya kan satu kali ya disuntik. Nah, bius itu akan berlanjut dengan dihirup. Jadi diberi, apa, apa, uap dihirup di hidungnya. Nah, itu adalah sebagai anestesi lanjutan untuk mempertahankan ketidaksadaran pasien selama proses operasi berlangsung. Khususnya jika, ini ya, apa, bius, total seperti itu. Karena kalau bius lokal tidak dipasang itu, seperti sesa itu bius lokal. Berikutnya adalah untuk pendingin. Nah, pasti sudah tidak asing ya, wah freon gitu ya, merusak ozon. Nah, mungkin kalian juga suka lihat nih jika ada yang di rumahnya pakai AC, saat memanggil teknisi AC itu bawa tabung warna-warni ya, wah bagus ya warnanya pink gitu ya, hijau, kuning. Nah, ini adalah tabung-tabung freon yang digunakan menyesuaikan AC yang diservisnya, karena bisa jadi AC-nya tipe yang lama masih menggunakan freon tipe berapa, seperti itu. Nah, klorofluorokarbon itu dulunya memang dikenal merusak ozon, sampai sekarang pun masih. Makanya terus teknologi itu terus diperbaharui, terus diteliti bagaimana caranya pendingin-pendinginnya atau aerosol ini refrigeran agen ini, semakin aman, tidak lagi merusak ozon ya. Dimulai dari freon 12, lalu diperbaiki menjadi freon 11 ya ini, perhatikan ini, rumus molekulnya ada selisih perbedaan. Lalu freon 2 bahkan freon 22 ini 2014 sudah mulai dikurangi dan sekarang sudah menjadi freon, 32 atau freon 410A. Nah, itu merupakan gabungan untuk terus berusaha semakin aman, bahan-bahan ini tetap digunakan, tetap tidak mengurangi fungsinya sebagai pendingin namun tetap aman. Berikutnya adalah sebagai pestisida. Nah, tadi seperti DDT ya, pestisida yang dulu itu digunakan secara massal sampai ada kasusnya yang meracuni, satu daerah, satu wilayah ya. Dan ini juga masih digunakan. Nah, 4 ini adalah semuanya pestisida dan salah satunya ini lindane. Ini bisa dicek, ini adalah untuk mengobati kadas atau kutu yang ada jadi ini digunakan kepada manusia walaupun dengan jumlah yang sangat-sangat kecil. Seminimal mungkin dan dengan resep dokter dan tentunya dengan penggunaan yang, apa ya, lebih hati-hati gitu. Karena ketika sudah menggunakan, bekas olesannya saja itu tidak boleh, dibuang sembarangan ataupun, kulit yang sudah terkena obat ini jangan sampai kontak dengan, kulit yang lainnya. Ini lindane, lalu Kepone, Aldin, dan Klordan atau Kepone ini nama lainnya adalah Klordekon ya. Ini semuanya adalah insektisida untuk membunuh hama, tikus yang merusak tanaman. Nah, dan namun tetap ini penggunaannya sangat-sangat diawasi dan tidak sebebas ya, bebas sekali penggunanya tidak sangat bebas. Jadi, sekarang lebih diprioritaskan insektisida atau pestisida yang, berbasis alam. Jadi, apa ya, secara alami gitu untuk membunuh hama. Bahkan banyak sekarang organik ya, organik gitu tanpa ada insektisida atau pestisidanya. Oke. Untuk struktur alkilharida sudah dibahas di awal, itu adalah R dan X atau R-nya ini bisa berupa karbon. Ini contohnya dia mengikat masih 3 ya, bisa R, bisa H. Dan kecenderungannya karbon ini cenderung positif. Halogen itu dikenal sangat negatif ya. Terlihat dari apa? Keelektronegatifannya. Nah, ingat lagi tuh yang paling elektronegatif dari halogen ini siapa? Nah, fluor ya. Jadi ini adalah panjang, ikatannya, bisa kita lihat. Semakin kanan semakin panjang ya. Lalu ikatannya semakin turun. Turun artinya sangat mudah dilepas ya. Nah, ini warna ini, nah yang kemarin menyusun Avogadro ya bisa dicek ya, ini ya awan-awan ini, awan elektron ini, semakin merah ini semakin negatif. Terus ke kanan, nah semakin pudar negatifnya. Ini paling rendah ya elektronegatifannya. Jadi dia semakin mudah lepas karena semakin besar kan, iodin semakin besar ya, berat molekulnya juga semakin naik. Berikutnya adalah sifat fisika, salah satunya adalah si titik didih. Titik didih ini dipengaruhi oleh 2 hal, gaya London. Gaya London itu adalah berat molekul, seiring dengan luas permukaannya. Jadi gaya Londonnya ketika dia semakin luas permukaan atau semakin berat molekulnya, maka permukaannya semakin luas ya, maka gaya Londonnya semakin besar. Dan tentunya titik didihnya semakin tinggi.
Lalu yang kedua adalah dipol-dipol ya, dipol-dipol atau kepolaran. Kepolaran itu karena ada perbedaan keelektronegatifan ya, nanti kita cek setelah ini. Nah, kepolaran itu sama dengan ikatan CX-nya, maka perbedaan keelektronegatifan sangat menentukan ya kepolaran ini. Semakin polar, maka titik didihnya semakin rendah. Kenapa? Karena semakin polar berarti dia semakin mudah terurai ya di air ya. Maka dia semakin mudah lepas bisa. Oh ya sudah ketika dipanaskan ya dia lepas aja dengan lebih mudah dibandingkan yang kurang polar ya, seperti itu. Kelarutan. Nah, ingat lagi kemarin faktor pengukuran kelarutan dari apa? Momen dipolnya ya, momen dipolnya. Ini kalau satu ikatan ini seperti ini urutannya. Namun kita lihat lagi tabelnya ini bertanda kuning. Kuning ini berarti yang paling polar ya dari kesemuanya. Dari mulai F sampai I, ketika dia mengikat satu halogen, 2 halogen, 3 halogen, dan 4. Nah, lihat ketika 4, ternyata semakin banyak halogennya, semakin tidak polar, bahkan 0 sama sekali ya, sama sekali tidak polar. Yang paling polar mana? Ini ya, Cl dengan 1, 1 halogen. Lalu yang polar berikutnya adalah ini ya, ini paling polar dekat ya. Jadi yang polar itu di sini adalah F dengan ikatan dengan 2 atom di sini, lalu dengan 3 jadi CH2F2 dan CHF3, lalu berikutnya untuk Cl adalah CH3Cl. Jadi ini paling polar dari semua jenis alkil halida dari mulai 1, 2 sampai 3 dan 4 ya. Dan ini adalah perbandingan dari beberapa sifat fisika dari alkil halida. Dari mulai berat molekul, titik didih, dan kerapatan. Nah, ini dibatasi berdasarkan kelompoknya. Jadi ini adalah metil yang terikat pada halogen, lalu kita lihat perbandingannya, ternyata yang paling besar titik didihnya itu bersamaan dengan paling besar berat molekulnya atau kerapatannya juga paling besar. Jadi I ya. I ini mendominasi baik dengan metil, etil, nah ini juga sama nih paling tinggi nih. Jadi ke bawah ini semakin tinggi ya. Lalu propil juga tinggi, lalu butil, ini sekunder ya, sekunder, ini yang pada posisi sekunder, lalu ini primer butil dan tersier. Butil ini ternyata, alkil halida yang terikat oleh iodin itu paling besar titik didihnya karena molekulnya juga berat molekulnya paling besar termasuk kerapatannya. Nah, begitu juga dalam satu golongan ini, yang paling rendah adalah F ya, F ini bahkan minus, minus berarti dia bentuknya gas. F ini beberapa kali ini kalau pengelompokan itu titik D-nya rendah sekali, jadi di suhu ruangan, ya dia sudah menguap. Dan ini agak beda adalah CH2Cl2. Nah, ternyata yang paling berat molekulnya paling besar adalah CCl4 dan titik didihnya lebih tinggi dan kerapatannya juga sama ya. Oke, mungkin ini saja pembahasan tentang karakteristik atau pendahuluan dari alkil halida. Akan berikutnya di video berikutnya akan dibahas tentang reaksi-reaksi dari alkil halida.